Red Star Belgrade raih double domestik. Tottenham Hotspur juara Liga Eropa. Musim terberat Manchester United. Tahun 2025 berakhirnya puasa gelar. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Nassr vs Al Khalets berlangsung di Al Awal Park. Al Nassr akhirnya bisa membuka keunggulan 1-0 di menit ke-75. John Duran mencetak gol lewat sundulan dengan menyambut bola umpan silang dari Sadio Mane. Al Nassr mendapat hadiah penalti lagi di injury time. Kali ini Ronaldo mampu mencetak gol dan membawa Al Nassr menang 2-0. Al Nassr menyudahi pertandingan dengan kemenangan. Ronaldo CS memantapkan diri di urutan keempat klasemen Liga Arab Saudi dengan 67 poin. Gol Cristiano Ronaldo yang dicetak melalui tendangan penalti yang menegaskan kemenangan Al Nassr atas Al Khalets, mencetak tonggak sejarah dalam karir sepak bolanya dengan gol ke-935. Rinciannya, dari kaki kanan yang menjadi andalannya dari 600 gol, kaki kiri sebanyak 179 gol, hingga sundulan kepala yang mencapai 154 gol. Bahkan, ia pernah mencetak gol menggunakan bagian tubuh lain sebanyak 2 kali. Dengan pencapaian ini, Ronaldo semakin mendekati target ambisiusnya untuk mencapai 1000 gol sepanjang karir profesionalnya yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Final Liga Eropa menyajikan duel dua tim asal Inggris, Tottenham Hotspur vs Manchester United. Pertandingan berlangsung di Stadion San Mamés. Tottenham Hotspur memimpin 1-0 di babak pertama. Gol dibuat Brennan Johnson pada menit ke-41. Manchester United mengambil inisiatif menyerang. Memasuki babak kedua, serangan terus dilancarkan MU, tapi upaya mereka gagal membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk Tottenham bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Tottenham Hotspur pun keluar sebagai juara Liga Eropa. Tuntas sudah penantian Tottenham Hotspur meraih trofi selama 17 tahun. Spurs menyudahi puasa gelar mereka sejak 2008 dengan memenangkan Liga Eropa 2024-2025. Ini menjadi trofi Liga Eropa ketiga Tottenham sepanjang sejarah. Klub asal London tersebut sebelumnya menjadi juara edisi 1972 dan 1984 ketika kompetisi masih bernama Piala UEFA. Keberhasilan memenangkan gelar Liga Eropa membuat Tottenham berhak maju ke Liga Champions musim depan. Son Heung-min CS juga akan bertanding di Piala Super Eropa. Tottenham Hotspur mencatatkan rekor luar biasa dengan memenangkan semua pertandingan melawan Manchester United pada musim 2024-2025. Dalam 4 pertemuan yang berlangsung, Spurs berhasil meraih 4 kemenangan tanpa terkalahkan. Hasil pertandingan tersebut adalah MU 0, 3 Tottenham, Tottenham 4, 3 MU, Tottenham 1, MU 0, dan Tottenham 1, 0 MU di final. Catatan ini menjadikan Tottenham hanya tim kedua dalam sejarah yang mampu mengalahkan Manchester United sebanyak 4 kali dalam satu musim, menyamai prestasi Everton pada musim 1985-1986. Kemenangan ini bukan hanya menjadi trofi penting bagi klub London Utara tersebut, tetapi juga menandai pencapaian bersejarah bagi Postecoglou sebagai manajer Australia pertama yang memenangkan trofi besar di kompetisi Eropa. Keberhasilan ini semakin memperkuat reputasi Postecoglou yang selalu membawa klubnya meraih gelar di musim kedua kepelatihannya. Seperti yang telah dilakukannya di South Melbourne, Brisbane Roar, Yokohama F Marinos, dan Celtic. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu manajer paling menjanjikan di dunia sepak bola. Musim 2024-2025 menjadi salah satu musim terberat dalam sejarah Manchester United. Klub raksasa asal Inggris ini mencatatkan kekalahan ke-20 di semua kompetisi, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sejak musim 1973-1974 ketika mereka terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Inggris. Kekalahan ini semakin memperburuk performa mereka, terutama setelah kalah dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Posisi mereka di klasemen Liga Premier juga sangat mengecewakan, hanya berada di peringkat ke-16. Kondisi ini membawa dampak besar bagi masa depan klub, termasuk tidak akan mengikuti kompetisi Eropa musim depan. Tahun 2025 menjadi momen mengakhiri masa puasa gelar yang telah berlangsung puluhan tahun. Go Ahead Eagles, misalnya, berhasil meraih trofi setelah 93 tahun menunggu. Tidak kalah mengejutkan, Newcastle United juga mengakhiri dahaga gelar mereka setelah 70 tahun. Crystal Palace berhasil meraih trofi pertama mereka sejak klub berdiri. Tottenham yang mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun. Sementara Bologna di Italia menyatakan kemenangan pertama mereka dalam 51 tahun. Di level individu, Harry Kane akhirnya menambah koleksi trofi setelah 31 tahun sejak awal karirnya, dan Son Heung-min akhirnya memenangkan gelar major pertama dalam karirnya.
Red Star Belgrade kembali menunjukkan dominasinya di kancah sepak bola Serbia dengan meraih gelar double domestik pada musim 2024-2025. Klub ini berhasil menaklukkan Vojvodina dengan skor meyakinkan 3-0 di final Piala Serbia, sekaligus mengamankan gelar Piala Serbia ke-8 mereka. Selain itu, kemenangan ini juga melengkapi gelar juara Liga Serbia ke-11 yang mereka raih musim ini, memperpanjang rekor mereka sebagai klub tersukses di kompetisi domestik tersebut. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Red Star Belgrade sebagai salah satu klub terbaik di Serbia. FIFA mengumumkan jendela registrasi khusus untuk Piala Dunia antar klub 2025. Dalam periode ini, 20 asosiasi anggota yang memiliki klub yang lolos kualifikasi dapat mendaftarkan pemain baru mulai tanggal 1 hingga 10 Juni 2025. Hal ini memungkinkan klub-klub untuk menambah atau mengganti pemain dalam skuad mereka sebelum kompetisi dimulai dengan batas maksimal 35 pemain yang terdaftar. Selain itu, FIFA juga memberikan kesepakatan bagi klub untuk melakukan perubahan skuad selama kompetisi berlangsung, yaitu antara 27 Juni hingga 3 Juli 2025. Harry Kane resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Bundesliga musim 2024-2025. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas performa luar biasa Kane selama kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 28 gol dan memberikan 12 assist dalam 34 pertandingan. Statistik ini menjadikan Kane sebagai salah satu pemain yang paling produktif di liga musim ini, sekaligus membantu klubnya meraih posisi puncak klasemen. Selain kemampuan mencetak gol, Kane juga dikenal dengan peran strategisnya yang sangat berkontribusi pada keberhasilan timnya. Marco Verratti mengambil langkah besar dengan mengakuisisi 44% saham klub masa kecilnya, Pescara. Kesepakatan ini diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan dengan nilai investasi antara 1,5 juta euro hingga 1,7 juta euro. Keputusan Verratti ini bukan hanya sekedar investasi finansial, melainkan juga bentuk dukungan emosional dan komitmen untuk mengangkat kembali klub yang menjadi bantu loncatan karir profesionalnya. Pescara memiliki arti khusus bagi Verratti karena disinilah ia memulai perjalanan sepak bolanya pada Serie A musim 2011-2012. Pedro Rodriguez dikabarkan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak baru yang berlaku hingga Juni 2026. Meskipun akan berusia 38 tahun pada bulan Juli mendatang, Pedro tetap menunjukkan performa impresif bersama Lazio. Dalam musim ini, Pedro berhasil mencetak 14 gol dan memberikan 5 assist dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, dokumen perpanjangan kontrak tersebut sudah siap untuk ditandatangani, meskipun belum jelas apakah ada opsi perpanjangan tambahan hingga 2027. Alex Valle, bek muda berbakat berusia 21 tahun, resmi meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan klub Italia Como dalam kesepakatan permanen senilai 6 juta euro. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Como telah mengaktifkan klausul pelepasan pemain tersebut dan menawarkan kontrak jangka panjang sebagai bagian dari rencana mereka. Transfer ini menjadi langkah penting bagi Como yang kini berada di bawah arahan pelatih Cesc Fabregas yang melihat Valle sebagai bagian kunci dalam strategi timnya. Bek andalan Prancis Jules Koundé dipastikan tidak akan memperkuat timnas Prancis pada babak semifinal National League yang akan berlangsung melawan Spanyol. Koundé harus menarik diri dari skuad karena mengalami cedera hamstring yang sudah mengganggunya sejak akhir musim domestik bersama Barcelona. Cedera ini membuatnya absen di pertandingan penting dan menjadi pukulan bagi pelatih Didier Deschamps. Meskipun absennya Koundé menjadi kabar mengecewakan, cedera ini juga memberikan kesempatan bagi sang pemain untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisiknya secara menyeluruh. Barcelona resmi mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih mereka Hansi Flick hingga 30 Juni 2027. Keputusan ini diambil setelah Flick berhasil membawa klub Katalan meraih prestasi gemilang pada musim pertamanya sebagai pelatih utama. Di bawah arahan Flick, Barcelona berhasil meraih trouble domestik yang sangat prestisius, yaitu gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Dalam konferensi yang berlangsung di kantor klub, Flick menandatangani kontrak baru di hadapan Presiden FC Barcelona, Joan Laporta, Wakil Presiden Rafa Yusti, dan Direktur Olahraga Deco. Real Madrid harus menghadapi pukulan berat setelah bintang muda mereka, Endrick, dipastikan absen pada pertandingan final musim ini di Santiago Bernabeu akibat cedera hamstring pada kaki kanannya. Cedera ini terjadi saat laga melawan Sevilla, ketika Endrick tiba-tiba memegangi bagian belakang paha dan terjatuh di menit ke-56. Menurut laporan medis, Endrick mengalami kelebihan beban otot yang meskipun tidak separah robekan otot, tetap memerlukan waktu pemulihan sekitar 2 bulan. Akibatnya, pemain asal Brazil ini juga dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia antar klub bulan depan.
Lucas Vazquez, pemain sayap dan bek sayap andalan Real Madrid, dipastikan akan meninggalkan klub raksasa Spanyol tersebut setelah ajang Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Kontraknya yang akan habis pada musim panas ini tidak akan diperpanjang oleh pihak klub, sehingga Vazquez harus mencari tantangan baru di luar Santiago Bernabeu. Keputusan ini diumumkan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano yang mengonfirmasi bahwa rencana kepergian pemain berusia 33 tahun ini sudah final dan tidak dapat diubah. Antonio Rudiger dipastikan tidak akan memperkuat timnas Jerman dalam pertandingan semifinal Liga Negara UEFA melawan Portugal pada 4 Juni 2025 mendatang. Pemain berusia 31 tahun ini tengah berjuang melawan cedera lutut yang memerlukan waktu pemulihan selama 6 hingga 8 minggu. Cedera tersebut terjadi akibat robekan parsial pada meniskus eksternal lutut kiri yang dialaminya di final Copa del Rey. Rudiger telah menjalani operasi yang berhasil, namun kondisinya membuat keikutsertaannya di turnamen internasional tersebut menjadi sangat diragukan. Jesus Vallejo akan memainkan pertandingan terakhirnya untuk Real Madrid pada Sabtu 24 Mei 2025, menandai berakhirnya perjalanan 10 tahun sang bek tengah bersama klub raksasa Spanyol tersebut. Meskipun sempat menunjukkan secerca harapan lewat asisnya dalam pertandingan melawan Real Mallorca, masa depan Vallejo di Santiago Bernabeu kini semakin jelas akan berakhir. Kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2025 tidak diperpanjang oleh klub yang tampaknya lebih fokus pada persiapan menghadapi Piala Dunia antar klub. Enzo Maresca akan mencatatkan sejarah baru sebagai pelatih dengan masa jabatan terlama di Chelsea sejak kepergian Bluco. Pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang, pelatih asal Italia ini akan melewati rekor Mauricio Pochettino yang bertahan selama 325 hari. Maresca yang ditunjuk sebagai pelatih utama Chelsea pada musim panas 2024 kini telah memimpin klub selama 324 hari dan terus melanjutkan kiprahnya. Masa jabatan Maresca menjadi tanda stabilitas yang langka di tengah periode pergantian pelatih yang cukup sering sejak Bluco mengambil alih klub. Joao Felix resmi dinobatkan sebagai transfer terburuk musim Premier League 2024-2025. Pemain berusia 25 tahun ini dibeli Chelsea dari Atletico Madrid dengan harga fantastis sebesar 46 juta pound sterling pada musim panas lalu. Namun dalam 20 pertandingan bersama Chelsea, Felix hanya mampu mencetak 7 gol dan 2 assist, dengan catatan di Premier League hanya 1 gol dan 1 assist dalam 12 penampilan. Ketidakmampuannya beradaptasi dengan gaya permainan Chelsea membuat klub memutuskan untuk meminjamkannya ke AC Milan pada bursa transfer musim dingin. Newcastle United secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menjual Alexander Isak pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari jurnalis ternama Fabrizio Romano, manajemen dan pemilik klub sepakat bahwa Isak akan tetap menjadi bagian penting dari skuad Newcastle, terutama dengan peluang mereka untuk berlaga di Liga Champions musim depan. Alexander Isak tampil luar biasa sepanjang musim ini dengan mencetak 27 gol dan memberikan 6 assist dalam 41 penampilan di berbagai kompetisi. Cristiano Ronaldo secara mengejutkan menunda pembicaraan perpanjangan kontrak dengan klub Saudi Al Nassr. Kontrak Ronaldo yang saat ini berlaku akan berakhir pada 30 Juni 2025. Namun pembicaraan untuk perpanjangan kontrak yang sebelumnya hampir mencapai kesepakatan kini mengalami kebuntuan. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa Ronaldo merasa kecewa dengan performa klub, terutama setelah Al Nassr tersingkir dari AFC Champions League. Kekecewaan ini memicu keraguan Ronaldo terhadap ambisi dan proyek olahraga klub, sehingga ia meminta penundaan dalam menandatangani kontrak baru. Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian dengan kondisi fisiknya yang luar biasa. Meskipun usianya sudah mencapai 40 tahun, ia memiliki usia fisiologis yang jauh lebih muda, yaitu 28,9 tahun berdasarkan hasil pengukuran dari perusahaan teknologi kesehatan WOW. Data tersebut diperoleh melalui analis detak jantung, variabilitas detak jantung, dan kualitas tidur Ronaldo. Dalam sebuah wawancara dengan WOW, Ronaldo mengaku terkejut dan senang dengan hasil tersebut, bahkan berencana bahwa ia bisa bermain sepak bola selama 10 tahun lagi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.